Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, sekarang berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan present perfect tense pada sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan beberapa video atau membuatkan beberapa video tentang tenses. Ya, contohnya present tense, present continuous tense, past continuous tense, dan future. Nah, untuk penjelasan kali ini saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan present perfect tense dan bagaimana cara penerapannya di dalam sebuah kalimat. Nah, yuk kita bahas. Nah, present perfect tense itu sendiri adalah tenses atau kalimat yang dibuat untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi namun tetap berlangsung sampai sekarang. Misalnya, saya mengajar teman-teman sekarang. Nah, dari tadi sampai sekarang masih tetap berlangsung. Nah, seperti itu. Nah, untuk penggunaannya sendiri ada 3 bentuk yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman semua. Nah, bentuk yang pertama, karena kita tahu present perfect tense itu adalah kalimat yang dibuat untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi namun masih berlangsung sampai sekarang. Nah, ada 3 bentuk masa yang bisa dijelaskan dalam penggunaan present perfect tense ini. Yang pertama, misalnya waktu pada masa lalunya yang tidak kita ketahui namun masih berlangsung hingga sekarang. Contohnya saja, they have moved into a new apartment. Mereka telah pindah ke sebuah apartemen baru. Nah, di sini artinya juga bisa seperti ini teman-teman. Mereka telah sedang pindah di sebuah apartemen baru. Berarti mereka telah pindah di sebuah apartemen baru namun sampai sekarang masih di apartemen baru itu. Nah, untuk penggunaannya yang kedua, waktu yang telah ditentukan pada masa lalu namun masih berlangsung hingga sekarang. Nah, contohnya saja, I have met many people since I came here in June. Saya telah berjumpa banyak orang sejak saya datang di sini pada bulan Juni. Nah, berarti kita telah tahu kejadiannya telah terjadi pada bulan Juni, namun sampai sekarang dia masih melihat atau menjumpai banyak orang sejak dari bulan itu. Nah, untuk penggunaan waktu yang ketiga, waktu yang sudah ditentukan dari masa lampau namun berlangsung hingga sekarang. Nah, contohnya I have been here since 7 o'clock. Saya telah berada di sini sejak jam 7 pagi tadi. Nah, contoh yang keduanya, we have been here for 2 weeks. Kita telah di sini selama 2 minggu. Kita itu telah di sini selama 2 minggu. Berarti waktunya pada masa lalu telah ditentukan namun hingga sekarang masih terasa atau masih tinggal di sini atau masih nginap atau masih menunggu di sini. Nah, jadi itulah 3 pola waktu penggunaan dalam present perfect tense ini. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham dulu kan sebelum kita masuk ke penggunaan kalimat atau membuat kalimatnya. Nah, dalam pembuatan kalimatnya ada 3 bentuk pola yang perlu teman-teman pahami, yaitu bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk interrogatif. Nah, untuk bentuk positifnya sendiri, kita membuat subjek ditambah have atau has, lalu ditambah verb bentuk ketiga. Verb bentuk ketiga itu adalah kata kerja dalam bentuk ketiga. Misalnya study. Study itu kan belajar artinya. Kalau bentuk pertamanya study, bentuk keduanya studied. Tulisannya bacanya studied. Nah, bentuk ketiganya studied juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, jangan lupa kita menambahkan have dan has setelah subjek. Nah, kalau untuk penggunaan have dan has ini sendiri, jikalau subjek yang kita gunakan itu seperti I, you, we, they, maka auxiliaries yang kita pakai adalah have. Namun, jika subjek yang kita gunakan itu adalah she, he, it, maka auxiliaries-nya yang kita pakai adalah has. Nah, jadi sampai di sini teman-teman sudah mulai paham? Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita bikinkan sebuah contoh misalnya berdasarkan dari pola ini adalah
pola untuk membuat sebuah kalimat present perfect tense. Nah, kita contohkan, I have eaten for 2 hours. Saya telah makan selama 2 jam. Berarti waktunya itu dari 2 jam yang lalu hingga sekarang masih makan. Nah, coba kita contohkan. Kita lihat contohnya di sini. I have eaten for 2 hours. Saya telah sedang makan selama 2 jam. Jadi saya telah makan selama 2 jam. Berarti selama 2 jam itu saya makan. Nah, kalau misalnya dalam bentuk berarti selama 2 jam itu kita makan sampai sekarang. Nah, jadi itu penggunaannya. Nah, untuk bentuk negatifnya, subjek ditambah have atau has ditambah not dan ditambah verb bentuk ketiga. Ada penambahan notnya di sini. Berarti I have not eaten for 2 hours. Saya belum makan selama 2 jam. Berarti saya tidak makan selama 2 jam. Nah, have not ini bisa disingkat dengan haven't. Nah, sampai di sini paham kan teman-teman semua? Nah, untuk kalimat tanyanya sendiri, have-nya diletakkan di awal atau has-nya diletakkan di awal. Have you eaten for 2 hours? Apakah kamu sudah makan selama 2 jam? Nah, jawabannya sendiri, yes I have, no I haven't. Nah, atau no I hasn't. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mulai paham untuk penggunaan atau cara membuat kalimat menggunakan simple present perfect tense, menggunakan present perfect tense. Nah, gimana? Nah, kejadian yang terjadi pada kalimat ini adalah kejadian yang sudah terjadi namun tetap berlangsung hingga sekarang. Nah, itulah makna dari kalimat present perfect tense ini. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham. Nah, untuk penggunaan present perfect tense ini lebih cenderung menggunakan yang namanya dua kata ini, since dan for. Since ini artinya sejak, for ini artinya selama. Contohnya saja, misalnya, he has taught since 7 o'clock. Dia telah mengajar semenjak jam 7 tadi, atau semenjak jam 7 tepat. Nah, kalau untuk penggunaan for-nya, he has taught for an hour. Dia telah mengajar selama 1 jam. Nah, dia telah mengajar selama 1 jam. Nah, di sini jadi maksud dari kalimat itu, yang ini mulai pukul 7 sampai sekarang dia masih mengajar. Nah, sementara yang untuk penggunaan for ini, dia telah mengajar selama 1 jam sebelumnya sampai sekarang. Mungkin waktunya itu tidak ditentukan, misalnya atau beberapa jam yang lalu dia sudah mulai mengajar, atau 2 jam yang lalu, kira-kira 2 jam yang lalu dia sudah mulai mengajar. Jadi yang untuk lebih spesifik dari waktunya itu menggunakan yang namanya since, dan for ini lebih cenderung ke kayak perkiraan atau semacam itu, atau semacam beberapa jam yang lalu kita, atau beberapa waktu yang lalu, cuman tidak dispesifikkan. Nah, jadi sampai di sini teman-teman sudah mulai mengerti untuk penggunaan present perfect tense. Nah, untuk bagi teman-teman yang sudah tingkat menengah, sudah memahami present perfect tense ini, yang basicnya, yang dasarnya, bagi teman-teman yang mau memahami untuk yang bagian tingkat menengah, biasanya di dalam penggunaan present perfect tense ini tidak selalu menggunakan yang namanya since atau for. Cuman di dalam bentuk pola present perfect tense ini, yang tiga ini harus ada. Subjeknya have, auxiliary have atau has ditambah verb bentuk ketiga. Lalu biasanya kayak kata-kata seperti ini, yang tiga ini, ever, already, just, ini biasanya ditaruh, ada beberapa kalimat yang menaruh kata-kata ini setelah kata auxiliaries-nya, seperti I have ever seen you. Nah, ever-nya itu ditaruh setelah kata have atau has ini, atau already-nya diletakkan setelah kata have atau has ini. Nah, sama dengan just-nya iya juga. Begitu juga dengan membuat kalimat tanya. Bisa jadi ever-nya ini diletakkan setelah subjeknya. Have you ever atau have you already, bisa juga. Nah, kalau untuk penggunaan pola-pola seperti ini,
Kalau untuk penggunaan pola-pola seperti ini artinya seperti berbeda-beda. Cuman kalau mau lebih pahamnya kita lihat beberapa contoh yang di bawah ini. Ini ada 2 saya cantumkan contohnya di sini. Contohnya, have you ever stolen my money? Nah, artinya di sini ever ini adalah pernahkah. Berarti pernahkah kamu mencuri uang saya? Nah, penggunaan present perfect itu artinya di sini pernahkah kamu mencuri uang saya? Nah, kalau have you already finished? Sudahkah kamu selesai atau sudahkah kamu siap? Nah, penggunaan already ini menggambarkan sudahkah. Nah, jadi di situ perbedaan dari penggunaan kalimat yang biasanya saja dan penggunaan yang ditambah dengan ever atau already atau penggunaan kalimat yang menggunakan since atau for. Nah, itulah penggunaan present perfect tense. Yang kalau misalnya teman-teman masih penasaran atau masih pengen bertanya pada saya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan sekarang ini. Nah, jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.